semua mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya, saya lihat hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir ya? Ya. Nah, sekarang sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan naik ke sini dulu, pimpin doa untuk temannya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni farma ya Allah, berikanlah kami ilmu dan pengetahuan. Ya, terima kasih ya buat Ai. Tujuan kita berdoa pada hari ini, mudah-mudahan kita dipermudahkan dalam proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir nanti. Ya, sekarang ya berdiri semua anak-anakku. Berdiri ya, satunya kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, kita berseru, Indonesia bersatu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Ya, tentang gerak dan gaya. Nah, Evi, waktu ke sekolah tadi naik apa? Sepeda. Naik sepeda. Waktu kita naik sepeda, apakah langsung sampai di sekolah atau bagaimana? Gaya apa yang diberikan Nak Evi sehingga Evi langsung sampai di sekolah? Saya coba ceritakan, Nak. Gaya meroda. Ya, gaya meroda. Kita dulu apa? Naik Sepeda. ya, baru kita Roda. ya, baru kita berarti itu gaya meroda yang dilakukan oleh Nak Evi sehingga Nak Evi bisa sampai di sekolah. Nah, kenapa saya menjelaskan kembali ini, Nak? Karena ini ada hubungannya nanti materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kita masuk pada subtema 3, bangga terhadap tempat tinggalku, pembelajaran 1, yaitu hubungan antara gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar melalui pengamatan gambar dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan gambar dengan tepat dan percaya diri. Ya, gaya adalah tadi ya sudah ada teman kita sudah menyebutkan, tapi Ibu ulangi kembali. Gaya adalah sebuah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami beberapa perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan atau posisi suatu benda, baik itu mendekati atau menjauhi tempat asal akibat benda saat terkena gaya. Sudah dipahami di sini? Ya, paham ya? Gaya tidak perlu dipengaruhi oleh sebuah apa? Sebuah gerak. Sedangkan gerak dipengaruhi oleh sebuah gaya. Dengan kata lain, gaya mempengaruhi sebuah benda yang bergerak, sedangkan gerak tidak. Paham di sini? Ya, perhatikan ya anak. Contoh gaya yang mempengaruhi gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu contoh gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Coba naik. Jelas, ceritakan ini kegiatan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Kegiatan
Kegiatan membuka pintu. Kegiatan membuka pintu ini gaya apa yang dilakukan oleh anak ini sehingga pintu bisa terbuka? Gaya tarik. Ya, gaya tarik. Ya, gambar kedua. Coba Nak Arsul, ceritakan kembali kegiatan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Kegiatan menutup pintu. Ya, kegiatan menutupi pintu. Ya, kalau kegiatan menutup pintu itu gaya apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Mendorong. Ya, gaya dorong. Jadi, gaya yang dilakukan ketika membuka dan menutup pintu adalah gaya tarik dan gaya dorong. Coba Nak Mulan, sebutkan kembali contoh gaya yang kasih kembali contoh ya. Gaya yang mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya adalah tarikan. Contohnya Nak. Contoh gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Bola yang diam tiba-tiba ditendang sehingga bola akan bergerak. Ya, bola yang tiba-tiba diam ketika kita menendangnya, maka dia akan bergerak. Berarti itu membuktikan bahwa gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ya, yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Coba Nevi, gambar apa itu? Mobil. Itu mobil sedang apa? Mobil berjalan. Ya, gambar pertama itu mobil berjalan. Terus yang kedua? Mobil berhenti. Ya, mobil berhenti. Ya, gaya apa yang diberikan sehingga mobil yang pertamanya bergerak, kemudian tiba-tiba berhenti? Gaya apa yang diberikan di situ? Rem. Ya, gaya? Rem. Ya, Pak supir memberikan Gaya rem. ya menginjak rem mobil sehingga mobil tersebut tiba-tiba berhenti. Apa gambar apa ini? Bermain panah. Ya, bermain panah. Gaya apa yang diberikan di situ? Gaya tarik. Ya, gaya tarik. Ini coba Arya. Olahraga. Ya, olahraga. Ya, karena ada olahraga di sini. Baiklah, berdiri semua dulu anak-anakku. Ya, kita olahraga sebentar ya. 1, 2, 1 ya. Tangan di atas. Nah, gerakan kakinya. Ya, tangan di atas. Tangan di atas. Putar. Apa ini anak-anak? Gambar apa ini? Sisir. Ya, plastisin. Apakah anakku pernah melihat benda tersebut? Nah. Pernah juga memainkan di rumah ya? Ya, apa? Pernah. Ini plastisin bisa dibuat apa saja? Ya? Mainan. Mainan apa saja? Mainan boneka. Hewan. Ya, bisa dibuat boneka, bisa dibuat hewan. Ya, bermacam-macam ya. Sekarang ya Nak, kasih naik anunya plastisinya. Sudah ada plastisi semua ya? Silakan kasih naik plastisinya. Kita melakukan percobaan membuktikan bahwa plastisi itu dapat berubah bentuk. Ya, silakan dibuat. Ke depan hasilnya. Siapa buat ini? Apa ini yang dibuat Nak Evi? Telur. Oh, telur. Nah, Nak Evi buat telur. Apakah anak-anakku sekalian pernah mendengar cerita fiksi tentang angsa dan telur emas? Tidak pernah. Ya, Ibu akan tampilkan sebentar ya cerita tentang angsa dan telur emas. Ya, silakan anak-anakku berdiskusi ya tentang gaya dan gerak. Diskusikan kepada temanmu pengaruh gaya terhadap gerak benda berikut. Kegiatan tulis. Yang dulu Nak. Bagaimana kelompok 2? Ada yang mau ditanggapi di sini dari kelompok 1? Ya,
Materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, gaya dan gerak. Terus apa lagi? Ya, cerita. Ya, materi yang kita bahas pada ini yaitu tentang hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari dan cerita fiksi. Nah, sekarang anak-anakku, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Ya, sudah bagus semua jawabannya ya. Jadi, marilah kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini, yaitu gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya bisa membuat benda bergerak menjadi diam. Cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Nah, sekarang ya, apakah anak-anakku ada yang perlu dipahami di sini? Ya? Sudah dipahami semua? Ya, alhamdulillah ya, sudah dipahami semua. Apakah anak-anakku selama mengikuti pembelajaran ini merasa senang? Ya? Senang. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Apakah anak-anakku tadi senang mengikuti pelajaran pada hari ini? Begitu, harus semangat. Ya, sekarang ya, Ibu akan bagikan evaluasi ini ya, dikerja untuk mandiri ya, secara mandiri. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan dikerja. Sudah selesai? Ya, dikumpul kalau selesai. Ya, Ibu sudah periksa pekerjaan anak-anak sekalian. Ya, pekerjaannya sudah bagus semua. Berarti anak-anakku sudah mengerti ya materi yang Ibu sampaikan tadi. Karena pekerjaannya sedia sudah bagus. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, baiklah Nak Bulan, silakan baca doa dulu dipimpin temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah teman-teman kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Baiklah Ibu akhiri materi pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.